Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Fitria dengan NIM C0D018063. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Langsung saja, metode dan pencatatan amortisasi aset tidak berwujud. Pengertian amortisasi adalah suatu penurunan atau pengurangan nilai suatu aktiva tidak berwujud secara bertahap dalam rentang jangka waktu tertentu di setiap periode akuntansi. Pengurangan nilai aktiva tidak berwujud ini dilakukan dengan cara mendebit akun beban amortisasi dan mengkredit akun aktiva tidak berwujud. Secara umum, metode yang digunakan dalam amortisasi aset tidak berwujud ini ada dua, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, untuk metode garis lurus yaitu metode pengalokasian pembebanan biaya, di mana jumlah biaya yang dialokasikan setiap tahunnya adalah sama. Dengan kata lain, untuk metode garis lurus, nilai biaya penyusutannya konstan untuk setiap tahunnya, dari tahun perolehan sampai dengan tahun akhir masa manfaatnya. Untuk metode saldo menurun, yaitu metode pengalokasian pembebanan biaya, di mana jumlah biaya yang dialokasikan semakin menurun setiap tahunnya seiring bertambahnya masa manfaat, dan pada tahun di mana merupakan akhir masa manfaatnya, dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. Dalam metode saldo menurun, pada tahun perolehan, biaya penyusutan akan lebih besar, dan untuk tahun berikutnya biaya perolehan akan semakin lebih kecil. Klasifikasi akun menurut IFRS. IFRS adalah standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board (IASSB). International Accounting Standard (IAS) disusun oleh 4 organisasi utama di dunia, yaitu IASB, Badan Standar Akuntansi Internasional, ISI Komisi Masyarakat Eropa, IOSOC Organisasi Internasional Pasar Modal, dan IFAC Federasi Akuntansi Internasional. Tujuan IFRS adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan internal perusahaan untuk periode yang dimaksud dalam laporan keuangan tahunan berisi informasi akurat, di mana yang pertama terbuka atau transparan bagi pengguna dan dapat membandingkan dengan periode yang disajikan. Yang kedua, sebagai permulaan untuk akuntansi yang berbasis IFRS, dan yang ketiga dihasilkan dengan biaya yang terjangkau dan tidak melebihi manfaat para penggunanya. Selanjutnya, klasifikasi liabilitas jangka pendek menurut IFRS. Yang pertama, jika dapat dibayar dalam waktu operasional normal perusahaan. Yang kedua, jatuh tempo tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal neraca. Yang ketiga, dimiliki untuk diperdagangkan. Dan yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pelaporannya. Selanjutnya, pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang dihasilkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Jenis-jenis kewajiban jangka pendek terdiri atas utang transfer, utang bunga, utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, utang jangka pendek, surat perbendaharaan negara, kewajiban destinasi, kewajiban kontingensi, dan kewajiban masa lalu program THTI, Unfunded Past Service Liability atau UPSL. Nah, terima kasih teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga dimengerti, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.